Bertemu lagi di Eagle Institute Podcast Northeast Java. Kebetulan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa ya, luar biasa sekali. Dan ini baru pertama kali ya di Eagle Institute Podcast kita mendatangkan tamu dari luar dan legend sekali. Mungkin teman-teman tahu band asli Surabaya ya, band asli Surabaya, dan itu sudah menasional. Selain itu juga dia sudah berkecimpung di dunia musik cukup lama. Itu, tetapi nggak semuanya yang kita ambil di sini, yang kebetulan ada di sini satu orang, tapi ini bisa dibilang juga sudah cukup lama juga ada di band tersebut. Mas Eko dari Power Metal. Tangan dulu. Kemudian di sini juga ada hadir dari teman-teman kita dari Smart Friends seperti biasa. Eagle Institute Podcast selalu berusaha untuk mengedepankan sukses bareng. Ayo sukses bareng, ayo belajar bareng, dan ayo pinter bareng. Nah, ini di sini ada Mas Thomas, Pak. Mas Thomas dari apa Mas? Perwakilan promotor SGS. SGS. Kemudian di sini ada Adi. Mas Adi, ya Mas Adi. Di sini perwakilan dari apa Mas? Dari MD Cluster 23 Sidoarjo. MD, merchandiser dari Cluster 23 Sidoarjo. Oke, langsung aja kita ngobrol ke teman-teman kita. Begitu juga dengan Mas Eko, ya, karena ini tamunya yang spesial sekali buat kita. Mas Eko, selamat datang di Eagle Institute Podcast. Salaman dulu Mas, biar agak Mas, biar agak tangan gua adem Mas. Sama Rocky, ketemu legend soalnya ya. Rocky. Perlu kita tahu Mas Eko ini salah satu dia adalah penabuh drum di Power Metal ya. Di Power Metal penabuh drum dan sudah keliling Indonesia tentunya Mas ya. Iya, sudah keliling Indonesia. Selain itu juga Mas Eko ini beliau ini sangat-sangat salah satu personel yang sudah cukup lama di terlama, bayangin, terlama, oke. Mas bisa, ini Mas cerita Mas, kok bisa Mas Eko selama di Power Metal itu sebenarnya udah berdiri tahun berapa sih Mas? 87, Pak. 87, udah lahir? Kebetulan belum, Pak. Sudah. Oh sudah lahir, kalau yang ini sudah generasi yang sudah. Saya sudah lahir, tapi masih ada 87, bayangin 87. Udah berapa tahun berarti Mas ya? 35 tahun. 35 tahun dan sampai sekarang masih eksis. Masih eksis ya Mas sekarang masih. Dan masih manggung, masih 35 tahun. Kalau boleh tahu Mas, selama 30 Mas Eko juga bergabung dari awal 30. Enggak, saya kedua. Saya mulai tahun 95 akhir. 87 berarti sudah jalan 8 tahun ya, 7 tahun baru. Iya. Mas Eko aja. Sebelumnya Mas Eko Sebelum maksudnya aktivitas. ya sebelum masuk ke itu, Ya, ke band kampus juga pernah ikut festival juga, tapi bukan Power Metal kan. Juga masuk kompilasi waktu itu Harpa Record. Oke. Waktu kompilasi ya, jadi se-Indonesia juga akhirnya ditarik ke Power Metal tahun 95. Tapi apa sih yang mendasari Mas Eko untuk masuk ke bisa bergabung ke Power Metal tuh, yang mendasari apa? Wah, aku mau biar seperti ini nih, punya impian apa gitu kan? Sebenarnya dari bapak sebenarnya. Oh, dari Bapak. Iya. Tapi ya nggak nyangka ya Pak ya. Tapi memang doa ya memang kan. Ya. Jangan panggil Pak saya, Pak. Mas Eko. Enggak, bapak saya. Oh iya. Bagus tuh. Waktu itu kan Pak, waktu masih ingat saya masih keluar singlenya Power Metal itu yang judulnya Cita Yang Tersita. Masih vokalisnya masih almarhum Mas Pungki gitu kan. Oh iya. Nah, itu. Nah, saya sudah berkecimpung di musik sudah. Saya ikut band lain ya kan. Waktu itu saya setel lagunya itu waktu itu. Di rumah terus bapak saya itu ngomong, "Ini lagunya siapa?" gitu. Kok tahu ngerti suaranya gitu. Pernah tahu suaranya. Soalnya dulu tempat saya itu buat latihan, Pak. Jadi disewakan ada studio. Di punya di rumah memang punya studio sendiri. Ada studio itu. Kok pernah tahu suaranya? Loh, ini kan Pungki. Akhirnya dari situ. Nah, akhirnya nggak tahu Bapak tiba-tiba ngomong, kayaknya suatu saat kamu bisa masuk band itu. Akhirnya kejadian. Doa.
Tapi dalam berarti ini sudah bergabung dari 95 sampai sekarang itu kan cukup waktu yang lama gitu. Ini sudah berapa album Power Metal? 11 album dari tahun 87. 11. Kalau yang Mas Eko gabung sendiri? Udah apa 7 ya? 7. 6 album. 6. Itu pasti kan ada pasang surut. Ada nggak sih? Jadi kita ngomong rising orang pada saat sudah menapaki sesuatu yang lebih punya. Kita menganggap mungkin itu pas Mas Eko gabung, saya menjadi puncak karir gitu ya istilahnya gitu. Pasti punya perasaan seperti itu. Iya, ada. Nah itu ada nggak sih ada perasaan jenuh atau apa dalam tempo yang cukup lama ini gitu? Sebenarnya kalau jenuh ada Pak. Tapi kembali lagi kita mengatasinya gimana ya caranya itu. Tapi sempat tetap komunikasi dengan teman, dengan satu tim itu tetap. Jadi sama-sama menyatakan kita dulu aja deh break. Oh ada istilahnya dengan tim Power Metal sendiri personal owner gak mau break gitu? Iya pernah seperti itu. Ada capeknya berarti? Iya ya kalau dipaksakan nanti nggak bagus nanti kan untuk produksi kan gitu kan. Kita break sebentar 1 tahun 2 tahun tapi tetap off air Pak. Akhirnya tetap jalan. Oh, akhirnya tetap jalan. Cuman untuk produktif untuk ngeluarin create albumnya. untuk lagunya, untuk songnya itu kita pending dulu. Oke. Biasanya gitu. Oke. Ini sedikit beralih ya Mas ya ke teman-teman kita yang smart friend. Ini sebenarnya ini adalah salah satu beberapa orang. Kita contoh sih Mas ya. Kita ngobrol santai ya. Mas Eko ini sudah berapa tadi Mas? 95 sampai sekarang, berarti kurang lebih 26 kan. 26 tahun. Ya. Udah berapa lama di Smart Friend? Smart Friend saya mulai di Mobil 8. Mobil 8? Iya. Berapa tahun? 2009. 2009? Iya. Awak. Sampai Ikut sekarang. peletakan batu pertama? Enggak sih, waktu kantor Kertajaya. Kok lama banget? Itu kelihatannya itu belum ada, Smart Friend belum ada. Masih Mobil X. Mobil S ya. Mobil sama Smart. Ini makanya tak tanya, ikut peletakan batu pertama enggak? Enggak, sebelumnya dari kan sekarang dari promotor. Iya. Dari dulu juga promotor. Enggak. Dulu pernah jadi kanvaser, pernah jadi DS. Jadi udah semua divisi wis pernah sih, Pak. Yang embongan. Oh, sekarang yang di jalan. toko aja. Oh yang di toko. Iya. Udah capek di jalan. Balungnya wis gak kuat. Tua, Mas. Umur. Umur. Oke. Kalau Mas Adi? Aku mulai 2011 gabung di Smart Friend. 2011 berarti sudah 2010. Dari mulai DS angkatan kedua. 12 tahunan ya. 12 tahun. Oke, sebelumnya DS. Direct selling. Direct selling. By DS ini. Oh, by DS. Ya ini by DS ini. Kita ngomong berkaca agak sedikit ini ya Mas ya. Apa yang mendasari teman-teman seperti kita ngomong Mas Eko tadi. Apa yang mendasari teman-teman bisa cukup lama bertahan di satu company, di Smart Friend ini yang tercinta ini? Ya mungkin karena ngerasa enjoy di lingkungan kerjanya itu aja. Enjoy dengan Enjoy di lingkungan lingkungan kerja. kerja. Jadi kan bawaan kita enak. Oke. Nomor satu memang lingkungan kerja sih harus enjoy kita. Kalau nggak gitu nggak akan bisa enak. Oke. Kalau Masnya? Bersama sih Pak. Cuman kan kalau saya sendiri kan stay di counter. Iya. Jadi counter itu ibaratnya rumah kedua. Oke. Jadi tak anggap aja itu lingkungan baru. Jadi aku harus tetap tanggung jawab sama pekerjaan. Meskipun itu bukan perusahaan saya. Cuman saya kan ditempatkan di situ. Jadi ya enjoy semua sih. Counter juga enjoy, perusahaan juga enjoy. Jadi ya betah sampai sekarang. Kalau kita ngomong masalah enjoy ya dalam tempo cukup waktu yang lama, kalau tadi masih kan udah 25 tahun kan ada breaknya. Iya. Ada masa jenuh. Kalau artis iso break sama tak iso break masalahnya. Kita sama break ya buyar Iya, beda ya kan kalau. Nah, ini yang membuat teman-teman masih tetap apa ya? Tetap kita ngomong kan pasti ada dikejar performance, dikejar
aturan. Nah itu apa? Karena kalau artis kan tadi kan Mas Eko bilang kalau saya biar menjaga mood lah istilahnya gitu aja. Iya. Kita break dulu 1-2 tahun walaupun tetap OPR. Iya sama sih kalau kita jaga, ada juga mood kadang nggak. Cuman kita harus sadar diri. Wis cukup males sih, kerja lagi. Kadang ada males, nggak bisa kita paksakan nggak males, pasti malas. Tapi kita ada temponya. Wis mandek aku wis males wis cukup pisan. Nyambut gawe mana. Nah, caranya kayak gitu aja. Jadi nggak bisa dipaksa kerja terus dipaksa malas terus enggak. Tapi nggak ada istilah. Aku break dulu setahun gitu. Ya wis, Enggak kerja, Pak. ya wis mulia. Cuman kadang kan kalau di luar itu kan enak Pak, ketemu FL baru, ketemu orang baru. Kadang kan jadi lingkungannya baru terus. Iya. Jadi ketemu orang lain, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing yang berbagai macam tipe orang. Jadinya jenuh kadang-kadang udah hilang. Kadang kita jenuh nanti ngobrol di sini, ketemu orang ini sok ngobrol hobinya apa, jadi ini sok moodnya kembali lagi, mood posternya kembali lagi. Mas Thomas gimana? Sama sih Pak, semuanya itu tergantung lingkungan sih. Jadi lingkungan kalau mempengaruhi kita, bikin nggak mood, bikin nggak enak kerja, pasti punya pikiran jenuh ya, bosen kayak gitu. Cuman ya beruntung sih saya penempatan di situ. Nggak berpindah-pindah tadi? Kebetulan enggak. Selama 12 tahun itu? Enggak, kalau saya promotor baru jalan 6 tahun, 5 tahun. Oh. Ya, di situ tetap di situ. Ya tergantung owner counter sih, pengaruh. Lama-lama kayaknya sampean akuisisi jadi ownernya gitu. Enggak juga deh, Pak. Karyawan dulu aja. Oke, kita kembali ke Mas Eko. Mas Eko, dalam kita ngomong dalam tempo waktu yang cukup lama itu tadi, apa yang membuat power metal itu bisa eksis sampai 35 tahun menurut Mas Eko? Nah, menurut saya Bertahan sampai segitu lamanya gitu. pertama itu faktor utama ya. Iya. Itu ada sosok owner ya. Oke. Dari Power metal ini ada ownernya. Ada. Berarti istilahnya kita bisa ngomong power metal ini punya bapak ya. Bapak. Oke. Itu yang menyemangati kita. Ya. Apapun yang terjadi, sampai semboyannya itu sampai kalian nggak bisa main. Sampai nggak bisa main. Jadi istilahnya mau sampai kapan pun sampai nggak bisa main power metal gitu, tetap disemangati gitu ya. Iya. Sampai kalian nggak bisa main, ya kan? Terus ada regenerasi. Oh ini ada beberapa kali regenerasi. Ada Pak. Beberapa, jadi dari beberapa player sudah regenerasi ke yang usia-usia yang udah masih produktif lah istilahnya gitu. Nah terus kedua dari sosok owner itu ya kan, terus kedua itu dari tim sendiri sih memang. Tim. Nah dari tim itu memang harus ya saling menunjang. Jadi Tiap hari kumpul gitu. enggak kumpul. Ya kalau kumpul aku rekaman aja. Biasanya kalau rekaman ya 1 bulan full, 1-2 bulan tuh ketemu terus. Gitu. Ya. Gitu. Ya untuk konflik itu pasti Pak, nggak bisa dihindari. Pasti selalu ada konflik ya. Ada. Biarpun kecil. Begitu juga sama bapaknya pasti ya. Kenapa? Kalau sama bapaknya power metal gitu tuh pasti juga ada konflik gitu ya. Tapi kita nggak berani Pak. Ya beda pendapat pasti ada lah ya kan, beda pemikiran kan ya. Cuman kalau owner itu selalu mementingkan kita. Oh, selalu mementingkan ya. Iya. Tapi apa di setiap kegiatan gitu kayak rekaman pasti owner bapak, istilahnya kita ngomong fathernya ya bapaknya. Bapak ini apakah selalu selalu di lingkungan situ? Enggak mesti, tapi selalu support, selalu menanyakan terus ya kan, perkembangannya gimana segala macam. Itu yang bikin kita ini merasa Aldi ini bapak deh. Diperhatikan. Aldi ini dari wong tua. Jadi owner juga sekaligus kita anggap orang tua, ya kan, seperti itu. Jadi akhirnya hubungan antara tim ini bisa selaras, ya kan. Oke. Jadi bisa enak gitu loh. Jadi kalau kita sedikit ambil ini istilahnya bagaimanapun kalau kita bekerja harus ada yang memperhatikan, itu tuh harus tetap ada ya. Ada, Pak. Harus. Jadi itu yang tetap menjaga mood kita. Setuju nggak? Setuju, Iya. Pak. Berarti sama ini orang sih memperhatikan mood terus ya? Ada. Ada. Pasti ada. Ada. Dari luar perusahaan apa dari dalam perusahaan? Dalam perusahaan. Yang selalu mengingatkan, selalu ngiling no. Oke, itu yang membuat nyaman. Kalau boleh tahu, owner ini posisinya di Jakarta, apa? Pak. Oh di Jakarta, bukan di Surabaya ya? Dan dulu di Surabaya, Pak. Oh, dulu di Tuti Surabaya. Nah, akhirnya
sepatu untuk mungkin ya bisnis beliau ya kan, Iya. akhirnya dia harus ke Memang pemusik. pemusik. Justru vokalis pertama power metal ya Pak Toti. Oh, Pak Toti. Founder. Iya. Jadi ya, apa namanya, beliau yang mengganti dan ini akhirnya terus Iya. turun temurun jadinya. Iya, seperti itu. Pokoknya dia ngomong sampai kapanpun tetap power metal harus tetap ada. Oke. Sampai kapanpun harus tetap ada. Iya. Bisa nggak Pak Toti ini kalau ditanya-tanya sedikit gitu boleh nggak ya? Boleh Pak, langsung aja di call aja. Boleh ya? Boleh. Boleh. Coba ya, saya telepon ya. Ya Pak, boleh. Ada nomor teleponnya? Ada Pak. Coba. Kita coba telepon Pak Toti. Halo. Ya. Selamat siang Pak Toti. Saya Alex dari Smartfriend Pak Toti. Oh, ya, selamat siang. Maaf Pak Toti ganggu waktunya Pak Toti. Ini Nggak apa-apa. kita ada di Eagle Institute Podcast. Kita sekarang ada Eagle Institute Podcast Smartfriend Pak Toti. Oh, Ika Podcast. podcast ya. Selamat siang semuanya ya. Ya. Sama Ini kita ada Mas Eko, barusan kita ngobrol-ngobrol. Ya. Ada yang beberapa yang kita pengen tahu sih dari tim teman-teman Smartfriend itu kita pengen tahu kan power metal ini adalah salah satu band legendaris yang cukup lama dan kita juga baru tahu Pak Toti juga salah satu personelnya yang paling awal dulu Pak Toti. Ya, pertama kali namanya Power. Oh. Namanya metalnya yang pertama kali. Oh, Power dulu pertama kali. Oke. Ya, terdaftar di Dikbud Surabaya. Itu namanya Power. Ya, Power band gitu Pak. Iya, betul. Oke. Awalnya. Kemudian kalau boleh tahu sedikit Pak Toti, Boleh, silakan, monggo. apa sih yang membuat power metal ini masih bertahan cukup lama gitu? Kalau tadi kan Mas Eko saya tanya kok power metal bisa bertahan cukup lama? Kenapa? Oh, ini karena sosok owner lah. Ini dari sisi Pak Toti sendiri sebagai sosok owner, apa sih yang mendasari power metal ini bisa cukup lama di kancah di bidang musik ini gitu Pak Toti di tanah air? Iya, jadi ini ya Mas ya. Iya. Pertama-tama saya ucapkan salam Smartfriend untuk semuanya. Salam Smartfriend. Salam Smartfriend. Iya, jadi umur dari power metal ini kan 35 tahun ya. Didirikan 35. tahun 2000. 87. 87 Pak ya. 70, 87. 1900. pokoknya 30. Sampai lupa Pak Toti. Sampai lupa. 35 tahun. Iya, iya Pak. Dulu yang pertama kali menjadi juara rock nasional, festival musik nasional dengan juri-jurinya God Bless itu kan ya power metal ini juara pertamanya kan. Oke. Nah, jadi kenapa kok ditanya kenapa kok bisa bertahan sampai sekarang? Ya pasti utamanya adalah manajemennya, Mas. Oke. Dari sisi manajemen itu saya selalu menerapkan semua itu sama. Jadi misalkan ada job ya, dapat kontrak, ya langsung dibagi 5. Jadi maksudnya setelah dipotong operasional cost segala macam, maka tidak ada yang mana yang lebih bagus, mana yang kurang, mana yang ini. Nah itu dari sisi manajemen, memang saya terapkan begitu. Oh, haknya diberikan ya Pak ya. Pembagian haknya ya Pak ya. Iya. Oke. Nah yang kedua, saya terapkan bahwa setiap anggota atau player tidak boleh main di grup yang genrenya sama. Grup lain maksudnya. Iya, iya, iya. Kecuali misalkan untuk perayaan 17 Agustus di kampungnya atau di kelurahannya atau di kecamatannya atau di kotanya menyumbang apa-apa itu lain lagi.
Tapi kalau sampai mengadakan show, event, Iya. apalagi rekaman Iya. dengan orang-orang lain, nah itu ya ada, ya istilahnya ada langsung saya berikan sanksi. Itu aja. Oke. Saya menjaga ini supaya utuh, Mas. Jadi Iya. ini semuanya sudah tahu, makanya Power Metal barusan aja ganti penyanyi kan, Iya. ganti vokalis. Alhamdulillah mendapatkan vokalis kalah dan canggihnya, baik tinggi nadanya maupun karakternya semua. Malah saya lebih senang dengan yang baru ini. Oke. Saya kira begitu, Mas. Oke, Pak Robi. Tiga, Hmm. mempertahankan genrenya, Mas. Oh, genrenya tetap ya. Bukan grup yang lagu-lagu Grup yang garang. cinta yang apa Lagu tapi Iya. selalu ada Sosial. sosial kritik sosial. Jadi ada kayak Timur Tragedi, kayak Angkara, Iya. kayak, tetapi juga kadang-kadang ada salah satu disisipkan lagu yang religi, misalkan Tuhan, pengakuan apa banyak sekali lah pokoknya. Karena albumnya udah 11 kan, Mas. Iya. Kira-kira itu, Mas, tiga poin itu yang Oke. membuat Power Metal bertahan selama 35 tahun ini. Oke. Kalau satu lagi Pak, satu pertanyaan lagi. Apa namanya? Ini kan Bapak ini kan punya istilahnya punya anak ya Pak ya di Power Metal ini berarti kan anaknya Bapak punya beberapa personel yang kita anggap kita bisa mengatakan bahwa itu anak Pak Toti. Nah pasti kan di situ kan ada. Sampai sekarang itu semua saya anggap anak saya, Mas. Ya. Itu gimana Pak untuk menjaga selama semuanya sama. menjaga 35 tahun ini bisa tetap kompak, rukun kayak gitu Pak. Pasti kan ada permasalahan-permasalahan itu Pak. Kalau ada permasalahan biasanya mereka pada masing-masing japri ke saya, curhat lah ya, curhat. Harus ada suratnya berarti Pak ya. Oke ya. Saya dalami masing-masing, baru nanti saya panggil satu-satu, saya beritahu. Ya kayak orang tua aja lah kepada anaknya, gampang Mas itu Mas. Dan mereka kan semuanya udah dewasa, cuman saya selalu pesan, jangan sekali-sekali bermain dengan narkoba, terus kemudian minum-minum, hal-hal yang begitulah. Ya boleh main apa Pak ya? Dirinya sendiri dan merugikan gitu loh Mas, kira-kira. Itu aja Mas. Oke. Gitu. Ya. Siap Pak Toti. Iya, masukan itu apa kita terima kasih sekali ganggu waktunya Pak Toti. Mungkin lain kali kita bisa mengundang Pak Toti. Masukan-masukan juga ini sangat berarti buat kami. Ya. Makasih Pak Toti. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Iya, makasih. Salam semangat, Pak. Salam semangat Pak. Salam Power Metal. Oke. Salam. Jadi ini cukup 35 tahun ini kita lihat sebenarnya banyak yang bisa kita petik ya sebenarnya Mas ya. Waktu yang cukup lama ya, waktu yang cukup lama dan itu butuh konsistensi, komitmen, kasih sayang dan apapun itu yang untuk menjaga. Begitu juga teman-teman di smartphone itu ya. Kalau ini rasa memiliki. Rasa memiliki ya. Gitu. Jadi memang ya kalau kita nggak punya rasa memiliki ya kita nggak akan apa ya, nggak akan betah, nggak akan awet, kerjaan juga mungkin jadi asal-asalan gitu ya. Tapi maaf Mas, selama tempo waktu yang cukup lama ini tadi, dari sisi Mas Eko sendiri, apakah, mohon maaf ya, bergantung di sisi Power Metal aja? Oh ya enggak Pak. Oh ada ini lagi ya? Enggak, ya ada kegiatan lain. Ada kesibukan lain, di musik juga? Di musik juga, di luar musik juga. Tapi yang jelas di luar genre yang seperti yang dibilang Oh tadi. iya. Genrenya apa Mas? Dangdut jangan-jangan? Mandarin. Mandarin serius ya? Iya. Mandarin gitu? Iya, main lagu Mandarin. Lebih ke Mandarin sih, sama oldies gitu. Tapi Mandarin kan kalau drum berarti Mbak ya. Oh no Mas. ada drumnya. Biasanya kan Mandarin kan slow ya lagunya, Iya. lagu slow Oh, nggak kan. mesti itu yang lama lah. Sing caranya lo enggak ya. Oke. Tapi apa enggak ngambul, enggak semua. Enggak apa ya, gegar budaya apa gitu tadi? Atau Ya, ini ya? adaptasinya ya memang harus sih maksudnya sempat adaptasi kan. Itu kan bumi dan langit jadi gitu. Beda timur barat. Itu Kalau kan prinsip saya kan
seorang musisi Pak ya. Iya. Kan gitu kan. Ya, kita harus siap dimanapun genre yang Membutuhkan. ya, apapun. Kayak sesuai talentnya ya. Iya. Sesuai talentnya. Namanya musisi, namanya musik di musik. Iya. Musik itu genrenya macam-macam ya, ada pop, Iya. ada rock, keroncong. Tapi kan itu pada saat kita main otomatis ada nggak ya kebawa sama habitnya yang oh saya mainnya metal kayak gitu. Ada. Kalau Ada ya? lagunya, misalkan lagu Mandarin yang beat itu, Iya. kebawa Pak. Oh. Itu udah pasti itu, udah pasti. Tapi harus bisa ngerem ya itu tadi. Tapi rata-rata nggak pakai double pedal ya itu. Oh enggak Pak. Oh. Tapi pernah. Oh, pernah sih. Pernah saya lagunya itu nggak ada double pedal, saya kasih. Waktu itu pagelaran ada di Surabaya di Kolon kan waktu itu. Iya. Nggak taunya suka. Kok lagu itu tambah sangar jadi. Jiwa muda malah. Iya. Tapi itu juga ini ya, jadi kita juga dari teman-teman software ini, saya juga baru melihat sesuatu bahwasannya pada saat seseorang itu bisa bertahan di waktu lama di ini adalah dia siap beradaptasi dengan bentuk apapun. Iya kan, pasti beradaptasi dengan apapun. Karena kalau Mas Eko bisa waktu yang lama di power metal, kebetulan dia Mas Eko ini kan juga ada di musik, tapi genrenya kok cukup jauh beda gitu loh. Jadi kita tahu kalau di Mandarin lagunya seperti apa gitu, dan di metal seperti apa. Dan mungkin teman-teman juga bisa merasakan hal itu ya. Jadi bisa ditempatkan di mana saja. Adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan. Otomatis kan atasannya ganti bolak-balik ya. Adaptasi semua itu juga. Nah, Mas Eko 35 tahun kesana sama atasannya. Terus saya mas atasannya gonta-ganti. Sing awat malah sampean tok. Ya, harus cepat beradaptasi itu aja sih, Pak. Ada nggak sih di sisi pada saat teman-teman punya atasan gitu ya? Punya atasan. Ini jalan direct, dulu jalan direct kan bayar. Maksudnya di sisi teman-teman di sisi lain pada saat atasan ini enak, atasan ini nggak enak, ada nggak sih? Semua atasan itu punya sisi baik sama sisi nggak baiknya, Pak. Iya. Maksudnya nggak baik bukannya nggak baik, yang cuman nggak baik dalam hal didik kita. Memang dia mungkin baik, tapi di kita enak itu ada itu memang. Tapi semua itu kayak gitu. Makanya kita harus cepat adaptasi. Ini jauh ini. Ini jauh ini. Nah itu yang kita. Soalnya kan nggak mungkin dia nurutin kita yang harus nurutin ke dia. Jadi siapa mau dia ya wis kita ikuti dulu aja. Tapi itu ada ini nggak ya unsur istilahnya kayak tadi Pak Toti bilang ya? Apakah itu bentuk perhatian? Karena mungkin perhatiannya kan juga berbeda kan itu kan? Mungkin perhatian dari pimpinan beda-beda, Pak. Oke. Beda-beda. Jadi dia mungkin nggak memperhatikan kita di masalah ini, tapi di masalah ini dia memperhatikan kita. Dia backup ke kita itu. Tapi rata-rata semua pimpinan kayak gitu. Pasti beda-beda karakter. Nah, ada yang dari aku dari 4 pimpinan itu semua beda semua. Cuman ya harus cepat adaptasi. Ya, tapi itu membangun bagaimanapun itu akan membangun habit diri kita sendiri. Jadi itu membawa seperti Mas Eko tadi kan lagunya Mandarin tetap kebawa pakai. Iya. Itu pasti kebawa dari 4 pimpinan itu pasti juga kebawa terus gitu loh. Akhirnya kebawa ke karakter juga. Iya, ke karakter maksudnya. Mau gini, kita harus ngikuti karakternya itu. Kalau kita ke bawah karakternya. Nanti ganti lagi, karakternya gini, beda lagi. Boleh salah. Akhirnya ya enak malahan pengalamannya. Oke. Kalau Sama sih Pak, kita harus cepat-cepat menyesuaikan. tapi ada nggak pernah kesulitan menyesuaikan dengan atasan? Kebetulan sih sampai saat ini sih enggak sih Pak. Itu kan pasti di dalam itu ada personel ya Mas. Personel. Di belakangnya itu kan pasti ada yang membantu ya. Istilahnya apa ya? Apa ya istilahnya yang membantu dari personel pasti yang membantu band ini tadi. Untuk teknisnya. Ya teknisnya pasti ada ya. Apakah itu juga ada yang selama Mas Eko gitu? Kenapa? Ada yang lama waktu apa dia bekerja di situ sama Mas Eko lama seperti Mas Eko kerja di ini ada? Enggak ada. Cuman Mas Eko aja berarti. Iya, saya sama Ipung kan yang terlama di sini. Oh yang terlama ya Mas Eko. Iya. Jadi kalau misalkan makanya kata ganti Pak dari dulu kan sempat ganti. Nah itu kan menunjukkan mereka nggak bisa kerjasama secara tim. Oke. Egonya ya benar. Jadi memang harus ego tetap kita turunkan ya. Walaupun pasti kan tim berganti-ganti kan ya. Iya. Apalagi grup legend ini guys pasti egonya gede-gede. Jadi
kita ini tim, kan kita kalau sendiri jelas nggak bisa, karena ini bukan project pribadi, ini Iya. tim. Kita harus kalau ada sesuatu yang mengganjal, lebih baik kita itu tadi. Kalau saya pribadi, Pak, Iya. kalau ada sesuatu yang deadlock di situ, Iya. udah Harus diobrolin atau gimana? enggak, saya enggak gitu kalau saya. Gimana? Ya pulang gitu aja. Oh, langsung. Kayaknya ada berontak gitu tuh pasti ada ya. Iya, udah pulang. Nanti kalau diterusin akhirnya malah timbul Bentrok. konflik yang semakin Iya. besar. Padahal dari hal yang kecil. Oh, oke. Kalau saya udah langsung saya tinggal. Penyelesaiannya seperti apa kalau udah deadlock itu? Nanti kita turun sendiri semua itu biasanya. Oh, egonya pasti akan turun sendiri, Iya, habis itu turun nanti sendiri. melunak ya istilahnya ya. Biasanya gitu itu. Kadang Bukan dikasih nanas terus melunak. ya, biasanya di WA gitu kan, di guyonan Iya. kalau Iya. cair Cair lagi sudah. Itu. Itu proses Ya, yang tadi, hidup. mut-mutan tadi loh. Kalau mutan lagi Iya, tinggi, wis, mendingan kita out aja dulu. biarkan dulu. Oke. Oh, dari deadlock itu gitu Iya. loh. Nggak terus kita nyerompeng aja gitu. Kalau nyerompengnya Perang ego. Nah, iya. Memaksakan diri sendiri pun nggak baik sebenarnya. Oke. Seperti itu. Di konteks yang cukup, saya itu masih sebenarnya dalam tempo yang cukup lama 35-15 tahun karena butuh waktu kesabaran otomatis kan ya, kesabaran. Walaupun itu nanti kita bekerja di dalam satu sisi, mungkin kalau musisi kan ada targetnya berbeda sama targetnya Iya, teman-teman. beda. Tapi kan secara apa ya, secara harfiahnya itu tuh bahwasannya itu bentuknya tetap target gitu ya. Misalnya targetnya, oh saya kepengen ngeluarin album sampai segini, penjualannya pengen segini. Kalau teman-teman kan, oh aku target saya KPI-nya segini kan gitu, KPI-nya segini. Tapi sebenarnya itu kan sama-sama target gitu. Yang kemarin saya tanyain sama masalah, gimana sih nyikapin sebuah target itu tadi sih? Jadi target itu kan pasti kan kayak Pak Toti pasti minta targetnya, misalnya lagu. Saya minta keluarin album 11 atau 12, lagunya harus selesai dalam begini-segini. Nah, Ya. nyikapinnya gimana? Karena pasti tekanan itu. Ya, kalau target Pak ya, apalagi Iya. zaman sekarang ya dalam era-era sekarang. Iya, Memang nggak seperti dulu ya. iya, Kalau dulu kan Power Metal pernah ke zaman keemasannya kan Iya. di situ. Jadi ibaratnya kan kalau masing-masing kalau temen itu menyadari kok musik itu piala bergilir, Pak. Dalam dunia seni Pak. oh itu piala bergilir. Iya. Masanya. Nah, Oke. piala bergilir. Jadi contoh kayak band mancanegara lah. Iya. Kayak Metallica misalnya. Iya. Dia punya masa keemasan dengan di album, misalkan di album sekian gitu Iya. kan. Itu udah mulai Turun. tapi dia tetap sebagai legend, sebagai Iya. tetap itu melekat pada Ya, itu dia jadi namanya, jadi Iya. brand itu nggak bisa Siapa yang nggak tahu Metallica kan, Iya. seluruh dunia ya tahu. Guns N' Roses ya kan, Iya. dia punya masa keemasan ya kan Iya. di situ kan. Nah, terus untuk album-album selanjutnya seperti Power Metal ini sebenarnya kita sih nggak mulu-mulu. Penting kita eksis ya. Tadi Pak Toti yang menyarankan tetap eksis ya kan. Ini masih off air ya, Mas? Masih. Oke, kita nanti tanggal 5 Mei besok di Bali. Kapan di Surabaya kapan? Ya, insya Allah Pak, sepadan. Smartphone Pak. Masalah smartphone. Oh, iya. Ya itulah Pak. Jadi untuk target sih ya kita ada Pak. Setiap keinginan kan kita kan harus, wah album ini yakin ya, Iya, meledak kan gitu kan. Iya. Seperti itu. Album ini bakalan lebih baik dari ini. Tapi tetap pasar Pak yang ini. Tapi nyikapinya gimana? Misalnya gini, kan saya targetnya seperti ini. Strateginya. Itu ada tekanan kan pasti pertama. Oh, kamu harus buat seperti ini. Nah, sedangkan nyikapinya gimana persis itu nggak mencapai target. Kan itu kan butuh konsisten ya. Selama ini loh Pak. Selama ini nyikapinya nggak target. Sebenarnya sih semuanya itu target Pak ya. Kalau Target. kembali laginya. Masalahnya kan durasi aja gitu loh. Durasi misalkan album yang terakhir misalnya Iya. kan ini sampai sekian penjualannya berapa. Iya. Kan kalau di musik kan nggak bisa. Itu kan terus toh Pak. Lain mungkin sama kartu ya mungkin ya. Ada masa expirednya ya. Kan? Gitu. Ya mungkin Iya, lah ya, mungkin iya, lah iya. Pak. Kalau untuk lagu makin lama semakin malah justru ada album 10 ya. 10. Album 10 Power Metal itu Iya. satu keping itu harganya 1 juta lebih. Sudah. Diburu orang sampai sekarang. Kaset itu Pak. Kaset. CD. Oh CD-nya. 1 juta Pak. Saya punya 3. Saya jual 3 juta aja. Emang. Oh, sampai seperti itu. Sampai ya? 1 juta Pak.
Jadi udah Karena diburu. karya ya, bentuknya karya ya. Dan kan? juga waktu itu kan kita kan unlimited waktu itu. Iya. Limited. Limited. Kalau unlimited Sumatera. Iya. Unlimited. Nah, itu limited, kita hanya mengeluarkan berapa keping ya kan, Iya, iya. seperti itu aja. Jadi nggak lebih dari itu diburu. Benar-benar sampai sekarang, sampai detik ini tetap diburu. Harganya Iya. per piece itu 1 juta. Bahkan kemarin saya lihat itu kemarin ada yang cari itu, ada yang inbox saya Iya. di DM. Mas, saya carikan album power metal yang 10, Pak, saya kok punya enggak? Saya beli 2 juta. Kolektor. Enggak hanya dia sekarang ini buat istilahnya ya digawe royokan, Pak, istilahnya. Iya, iya. Ya, Jadi itu memang lah. punya, selain itu memang punya pasar sendiri otomatis ya. Market sendiri ya kan. Sama kayak album ini ya yang sebelah sini ya kan. Itu kan otomatis nanti pasti target. Lama tadi tinggal waktunya aja loh, Pak. Iya, iya, iya. Durasinya aja, Durasinya. durasinya aja. Tetap target, saya yakin. Tetap. Masalahnya Pasti ada, tetap ada, harus ada keyakinan ya terhadap Iya. target itu sendiri ya. Iya, seperti itu. Oke. Kalau teman-teman sendiri, Sama Pak, kita tetap tanggung jawab juga sama target. Meskipun selama ini target pasti naik turun, iya. tetap tanggung jawab dan tetap usaha. Tapi Oke. apakah pernah nggak ngerasa target gitu tuh? Pernah? Ya pernah, kan kita target kalau promotor kan sistemnya harian. Iya. Jadi ya hari ini mungkin enggak, besok harus lebih. Gitu terus sampai saat ini. Itu sudah jadi apa namanya mindset selama bertahun-tahun ya. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Gitu. Kalau Mas Adi? Ya mungkin kalau dari MDC kita harus pintar-pintar ngatur waktunya aja sih, Pak. Soalnya kan pasti hal-hal yang tak terduga itu pasti ada ya. Oke. Kayak dari sini suruh bantuin pasang tenda, Iya. suruh itu kita harus bisa ngatur waktu. Pasti Kalau nggak ada. bisa ngatur waktu itu pasti amburadul. Oke, jadi istilahnya kalau kita bisa sedikit kesimpulan bahwasannya target ini sebenarnya tergantung di kita ya. Kita Dan di kita gimana caranya kita untuk bisa mencapai target. mencapai kita. target itu menyikapinya juga kan gitu. Dan nggak ada jam target. Nggak ada jam target. Target Ya. itu jangan Target selesai itu- kalau udah selesai. Iya, jadi target itu adalah jamnya sendiri ya. Iya, kalau selesai baru itu jamnya selesai. Jadi bukan 24 jam. Bukan jam kerjanya kapan? Enggak, jam kerjanya target kan gitu. Target. Targetnya sehari ya weh. Oke, itu bisa jadi apa namanya? Quote hari ini lah. Jam kerjanya adalah target. Oke. Mas Eko. Mas Eko sebagai penabuh drum, Iya, Pak. otomatis kan butuh apa ya? Physically dan ini yang kuat. Apalagi kalau pas misalnya pas roadshow, pas event. Nah, dalam tempo sekali lagi waktu yang lama itu gimana menjaga Ya pola hidup sehat aja, Pak. pola hidup sehat? Ya, Contohnya seperti apa gitu, Mas? terutama ya kalau tiap hari itu udah rutinitas ya, Pak. Iya. Kayak misalkan bangun terus Ya harus bangun Mas kalau pagi Mas. maksudnya Bahaya nih nggak bangun. terus apa pegang drum Oh, setiap pagi? ya Dan nggak lali. maksudnya untuk Melemaskan. Ya, itu nggak lali. itu sebenarnya Pemalasnya gitu. berarti bener ya dong males ya Mas. Iya, tapi ya itu harus tadi. Iya. Wis males itu mesti mari kudu nyambut gawe mana. Ya. Terus itu aja, Pak, hidup sehat aja. Terus apa latihan ya, kan? Ya. Latihan rutin. Terus kalau show itu saya ini paling nggak mau diganggu, Pak. Maksudnya gimana? Ya, Kalau nggak terpaksa. Kalau saya udah datang ya kan di kota A, Iya. saya langsung masuk kamar, masuk hotel, Ya. saya nggak mau Istirahat. diganggu, saya mau istirahat. Konsentrasi. Itu sebelum show atau sesudah show? Sebelum. Oh, sebelum show. Itu untuk menjaga mood ya? Ya, tapi kadang-kadang kita nggak bisa menghindari ya kan, kadang Iya. banyak fans ya kan. Kalau Wah, ini bedanya Mas Eko sama yang lain. Mas Eko punya fans, ini nggak punya fans ini. Kompetitor. gitu kan. Jadi pengen hanya sekedar foto ya kan. Itu sering melelahkan nggak? Iya, melelahkan, sering mengganggu kita. Iya. Tapi mau nggak mau ya? nggak mau ya kan. Ya kita harus layani. Jadi public figure gitu ya? Iya, kita harus layani. Jadi mau istirahat akhirnya nggak istirahat kurang karena melayani mereka yang datang ya kan segala macam. Oke. Jadi istirahat kurang. Kalau misalkan selesai show nggak masalah. Tapi kalau ada nggak sih yang modelnya terus apa namanya? Saya nggak mau nih. Oh, enggak pernah kita. Nggak pernah. Nggak pernah. Cuman ya kita menolak secara halus lah mungkin. Ya kan? Kalau misalkan kurang, maksudnya untuk bisa nanti ada waktu ada session misalkan kayak meet and greet, ya kan nanti aja di situ aja gitu loh. Oke.
kita break sebentar ya. Ini ada dan di dulu. Wah lumayan nih, di break sebentar langsung keluar minuman itu. Jadi kita nyambung lagi dari sisi kita banyak sekali ya. Sebenarnya ini pelajaran yang cukup ini buat di Eagle Institute Podcast, di mana seseorang untuk dalam bekerja itu memang butuh banyak sekali passion, di mana ini sebenarnya simpel sekali kalau tadi kita ambil kesimpulan ya dari awal. Dimana kita harus menjaga mood. Pertama itu adalah kita harus menjaga mood. Yang kedua harus ada yang memperhatikan. Ya kan? Itu harus ada yang memperhatikan. Jadi kita harus memperhatikan. Kalau mungkin memperhatikan ini kalau nggak diperhatikan otomatis kan orang kan nggak nyaman ya gitu. Kita nggak nyaman. Nah pada saat itu ada masa waktu-waktu yang di masa waktu jenuh, masa waktu kita nggak semangat kerja, itu memang kita harus ada break. Breaknya itu dalam arti kalau di sisi teman-teman ini mungkin nggak break langsung cuti sebulan balik sebenarnya nggak ono ya. Breaknya di warkop. Oh, breaknya di warkop. Iya. Sik ngopi sik. Itu untuk menjaga mood. Begitu juga di Mas Eko bilang apa namanya memang butuh waktu untuk sendiri kalau saya bilang. Iya. Langsung untuk merekonstruksi hati lah kayak lagi. Gitu kan. Tapi Mas ini agak berbeda ya. Dari teman-teman yang tadi saya bilang fans ini sangat apa namanya buat Mas Eko itu seperti apa? Kok zaman sekarang wah fans sangat ini sekali kan? Jangan Mas Eko ini sudah cukup lama juga. Fansnya ini otomatis kan semakin lama semakin banyak, dan kalangannya juga bermacam-macam. Apakah itu misalnya tadi show mereka juga selalu datang tanda tangan atau apa gitu? Iya itu pasti itu Pak. Itu. Pasti ya. Iya. Kadang juga sering tiba-tiba tahu tempat kita stay di mana Tanpa dikasih tahu. Kita stay di mana, misalnya di hotel apa. Tapi nggak ada yang tiba-tiba langsung masuk kamar terus gitu. Enggak. Ya mereka ada di Bahaya ya tadi masuk kamar. gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita ngelayani Mas. Kalau misalkan kita capek ya kan. Ya saya biasanya terus terang aja malah lagi capek. Nanti kan ada apa? Waktu sendiri. Ada event, misalkan ada event meet and greet ya, di situ aja nanti. Ya. Tapi ada yang memaksakan dulu, enggak, pengen foto, pengen ini gitu enggak? Ayo ada Pak, jelas. Ada gitu. Ya banyak lah Pak. Oh. Banyak di situ. Jangan. Ya cuma kita harus melayani sih. Iya. Dengan berat ataupun tidak. Iya Pak. Itu bentuk tanggung jawab ya. Iya, jadi kita pingin sih fans itu ya ada kedekatan antara saya sama kita. Itu mungkin kalau buat teman-teman yang di promotor di toko mungkin salah juga itu ya. Itu kan customer juga fans semua juga. Iya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Suka nggak suka, kadang dia komplain pun harus kita terima kan Harus gitu. dilayani. Iya, harus dilayani Dengan senyuman. Iya, senyuman. Tapi Mas Eko sebagai band yang terbilang legend dan sudah tua ya. Iya. Bandnya ya Mas, saya ngomong bandnya. Saya masih muda. Dari sisi kayak band artis yang lain, band-band lain di Indonesia, hubungannya gimana Mas? Iya, baik-baik semua kok Pak. Dan jadi kalau kita ketemu ya kan, Iya. teman-teman ya kan, di band apa ya, ya biasa sih juga. Kalau kemarin kalau nggak salah yang terakhir di Bali kemarin acara apa ya? Sound Denali bukan ya? Bukan namanya. Sanur Yang di Sanur Fest. Sanur Fest. Itu nggak banyak ya itu ya? Ada slang kan waktu itu. Ya ada slang juga itu terus apa ya? Ada pahlawan juga. Iya pahlawan itu. Itu juga kenal semua gitu ya? Iya kenal lah, sama mereka itu kenal. Jadi kadang-kadang apa ya? Padahal kita ini semua teman-teman itu nggak merasa seperti itu Pak. Maksudnya gini loh. Mereka itu segan sama kita, kamu biasa lah gitu loh. Legend ya. Kan gitu loh maksudnya. Jadi kayak dituakan gitu loh Pak. Kayak dituakan gitu.
ya desa enak. Menolak tua. Gitu. Tapi tetap mereka tetap ini ya, tetap punya hubungan. Kadang mungkin ngobrol sama mereka. Ya, seperti itu. Jadi hubungan kita sama band-bandan ya baik lah. Apalagi kalau dalam satu konser yang besar kan, kalau misalnya secara itu kan banyak itu kan. Banyak, berapa hari waktu itu. Iya. Nah, saya. Kalau dari sampean Mas Thomas sama Mas Adi, sampean sering dituakan nggak di kantor gitu? Tapi otomatis ya. Iya, secara otomatis. Iya. Nah, secara otomatis cuma ngerti, oh iku itu pasti. Karena emang karena udah terlalu lama. Itu menjadi beban gitu loh, atau menjadi kebanggaan gitu loh. Beban sih enggak, aku enggak ada beban. Malah enak, kadang-kadang kayak operator lain itu mau gantinya kita itu ngomong, Mas bro kita gini kan nggak, oh iya Sumpah itu untuk di luarnya jadi orang seperti itu ya. Jadi Itu ada kelebihannya juga. mereka gitu. merasa sungkanya di situ. Waduh, ini bayar ya gini. Kadang-kadang kalau juga gitu, ojo nggak usah ini sung masang loh. Kedekatan kita sama owner juga harus. Itu jaga juga baik, itu ya. menjadi satu kelebihan juga ya jadinya. Nah, tapi untuk di lingkungan internal sendiri di Sumatera sendiri apakah Nggak ada, sama semua. sama semua? Enggak ada wah itu. Nggak ada, semua sama. Satu lingkungan kerja itu. Cuman lama aja. Oke. Tak kasih satu kesempatan nih buat teman-teman. Mau tanya apa nih sama Mas Eko? Ya tadi aku cuman pengen tahu gimana sih menjaga hubungan sama-sama kayak legend itu Pak ya. Kok bisa tetep kan itu kan egonya tinggi-tinggi sih Pak. Iya. Nah, itu gimana jaganya itu loh? Pasti kan Komunikasi Mas. komunikasi Pak ya. Satu. Jadi sudah akhirnya timbul ritme, tahu ritme nih ya kan. Misalkan ada konflik nih. Ada konflik. Das. Kalau aku menghindar Mas. Itu udah ciri saya. Iya. Saya langsung ke belakang sudah. Oke. Tapi kita jangan menutup diri waktu mereka mengajak komunikasi. Oh, siap. Itu. Nggak boleh baper loh berarti. Ya, Hmm. Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia komunikasi kan ada niatan baik untuk apa, untuk misalkan juga dia egonya turun ya kita harus turun, nggak bisa. Iya. Nah, ya, makanya kan akhirnya biar mana ya? ego ini kan sama-sama tinggi kan sama Iya. aku loh iki ya. Iya. Itu yang susah sih sebenarnya. Nggak boleh mau menang sendiri. Iya. Nanti ketemu ritmenya nanti. Ketemu Pak nanti. Ritmenya itu ketemu. Oke. Ini akhirnya ngerti kayak Ipong ini. Permangkalan ya aku ngerti. Itu paham ya. Kadang-kadang dia nelpon saya itu pakai Pak suara cewek. Halo, kayak gini. Oh, telepon ya. Akhirnya cair lagi. Iya, akhirnya cair kan kayak gitu. Ya, Kuncinya komunikasi Pak. Apa itu bisa bentuk jadi kayak saudara juga ya? iya, saking lamanya. Iya, kan? saking lamanya. Saking lama. Tapi ada misalkan kayak beberapa yang terjadi pergantian personil kayak gitu. Ya memang sudah mungkin ya wis takdiri lah, wis wayahe kan gitu. Jadi ada regenerasi. Iya. Regenerasi semua. Nanti saya juga sering ngomong mungkin beberapa tahun lagi saya sudah nggak bisa, udah nggak kuat ya kan, harus istilahnya itu piala bergilir Mas. Gini kudu legowo istilahnya itu. Iya. Piala bergilir. Nah, lu wis gak kuat dikongkon. Ini kan si opo jadi kata bajur kor meta kata. Genrenya juga udah bergeser udah. Iya. Seperti itu. Piala bergilir, Pak. Kalau di musik, Iya. tahu kalau di dalam struktur di sistem perusahaan kan tidak seperti musik itu Pak. Gue ini masih tetap aja nih beliau-beliau ini. Iya. Pokoknya kerja keras. Enjoy masih penting. Ya, yang penting di lingkungan kerja itu. Iya, di sini. Ya, ya. Kadang ini suatu saat sempet Pak, gitu tuh ya ada konflik ya kan, lama juga nggak ada kabar, nggak ada apa Iya. di grup WA itu diem aja, timbul kangen tuh Pak. Iya, seperti itu, saking lamanya mungkin. Ini saking lamanya ya. Jadi wah aku pengen. Ada ikatan. Iya. Berarti memang udah ada ikatan batin juga gitu. Ya. Iya, akhirnya kangen deh. Akhirnya nyoba mulai. Iya. Ya, mau dikirim emoticon apa yang guyu kan akhirnya muncul kabel dung cair lah ya kan.
Karena kan Komunikasi kan? mereka ada kesibukan masing-masing. Komunikasi ya. Komunikasi. Tapi emang semua personel di Surabaya? Enggak. Saya aja Pak. Masih kau yang di Surabaya? Ipung dulu di Surabaya. Iya. Terus akhirnya pindah ke Pati, Jawa Tengah. Oke. Si basis saya pemain ya, dari Gresik. Oh, dari Gresik. Ya, terus Pak Is vokalis Medan. Morin ikut di Kendari. Jauh. PNS dia Pak di sana. Terus pada saat misalnya buat anu juga harus datang ke sini semua gitu ya? Atau gimana? Iya, tadi dilihat nanti ini wilayah mana untuk tur, misalkan untuk show-nya di mana. Iya. Misalkan di daerah dekat Jakarta ya kita ke Jakarta. Mulai di situ Pak. Tapi kalau misalkan di lebih ke dekat di Surabaya, Jawa Timur apa Jawa Tengah ya mendingan ke Surabaya. Tapi lebih banyak ke Surabaya. Gitu. Jauh-jauh gitu ya? Iya. Jauh-jauh. Jadi datang dan kita booking studio. Iya. Booking studio untuk latihan. Iya. Itu latihan. Tapi lama nggak ketemu gitu ganggu ini nggak ya? Ganggu apa merubah dari Enggak ini? sih. Enggak ya? Nah, jadi jangan sampai jam latihan tuh ganggu kita nongkrong. Diwali. Nongkrong kangen-kangenan, Pak. Itu yang membuat anu ya? Iya. Jadi kita latihan sewa 2 jam. Iya. Yang dipakai latihan cuman kadang 20 menit, 30 menit sudah cukup. Yang penting kok sama gitu ya? Nah, selebihnya kita mulai tadi ya ngobrol terus untuk yang lebih fix lagi ya waktu cek sound itu sebenarnya kita. Oke. Sekalian cek sound, kita sekalian inget-inget apa yang perlu di lagu-lagu mana yang istilahnya rawan ya kan Iya. perlu di apa lagi. Jadi akselerasinya itu malah lebih lama daripada ininya ya? Jadi kalau saya bilang kan itu kan kumpul kan akselerasi ya? Jadi akselerasinya itu lebih lama daripada pada saat eventnya atau mungkin pas show-nya ya? Iya. Justru malah kalau kita latihan Sering gitu? Lama gitu? iya, kok malah bodoh ya Pak ya. Malah lali kabeh malah. Justru saya nggak tahu saya heran ya. Anak-anak diri gak latihan pernah itu sering Pak. Tadi waktu nggak latihan itu langsung ketemu di stage ya Iya. kan? Tanpa cek sound pernah kan misalnya cek line aja. Nggak ada kesempatan untuk cek sound. Iya. Jadi cek line semua sudah oke. Nggak latihan, malah beres. Malah Oh betul, legend soalnya. Legend. tidak Pak, karena memang apa ya itu ritmenya. Makanya sekarang anak-anak latihan susu goblok kok tapi. Jadi akhirnya bayar Pak semua karena kita. Iya, jadi emang semua harus dilakukan dengan hati itu tuh lebih Iya. cepat kan. Jadi akselerasinya emang harus. Itulah anak-anak warnet di situ lucu. Oke, mungkin kita hari ini cukup banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Mas Eko, dari Power Metal, dari Mas Thomas, kemudian dari Mas Adi. Ya. Mungkin itu bisa membawa pesan untuk teman-teman di Smart Frenzy. Ya, gimana sih caranya supaya betah kerja? Tapi banyak sekali lah jurus dan ilmu-ilmunya lah dari beliau-beliau ini, dan yang jelas hanya bukan sekedar kerja yang jelas, tapi membuahkan hasil dan bisa mencapai target. Mungkin terima kasih Mas Eko, terima kasih Mas Thomas, Mas Adi. Sampai jumpa di Eagle Institute Podcast yang lain.